Bab 5, Bayangan, Bisikan, dan Api yang Tersembunyi. Hari-hari setelah hujan deras itu berjalan dengan langkah yang lebih berat bagi Arga maupun Bularas. Mereka sudah berjanji untuk lebih berhati-hati, namun kenyataan semakin menekan. Tatapan-tatapan curiga mulai bermunculan, bisikan kecil di lorong sekolah semakin sering terdengar. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Bularas berdegup lebih cepat, khawatir rahasianya terbongkar. Arga, meski lebih muda, justru tampak lebih berani. Baginya, dunia boleh menolak, tetapi hatinya tak akan pernah mundur. Ia tidak peduli dengan bisikan teman-temannya, ia hanya peduli dengan tatapan mata Bularas yang selalu ia cari di tengah keramaian. Namun, keberanian itu sering membuat Bularas resah, takut Arga akan melakukan sesuatu yang ceroboh. Suatu sore, ketika kelas selesai lebih cepat, Arga mendekati Bularas dengan wajah serius. "Bu, saya ingin kita bicara di luar sekolah, di tempat yang aman. Saya tidak mau terus hidup dalam ketakutan." Permintaan itu membuat Bularas terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk dengan ragu. Ia tahu risiko besar mengintai, tapi ia juga tahu dirinya tak lagi sanggup menahan semua perasaan sendirian. Mereka memilih sebuah taman kecil di pinggir kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Di bawah pohon rindang, mereka duduk bersebelahan, meski jarak di antara mereka tetap ada. Arga menatap lurus ke depan, sementara Bularas menunduk, bermain dengan jemari tangannya yang gemetar. "Bu, saya hanya ingin tahu," Arga memulai dengan suara parau, "apakah saya hanya murid yang kebetulan membuat ibu goyah, atau saya benar-benar berarti sesuatu?" Pertanyaan itu menghantam hati Bularas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, dan dalam isakan lirih, ia berbisik, "Kamu lebih dari itu, Arga. Kamu adalah alasan saya kembali merasa hidup." Arga terdiam, tubuhnya bergetar menahan emosi. Ia ingin meraih tangan Bularas, tapi kembali menahan diri. Namun, dalam hati, ia sudah yakin sepenuhnya, cinta ini bukan sekadar keinginan sesaat, melainkan sesuatu yang tulus. Bularas pun tahu ia sudah kalah oleh hatinya sendiri. Malam itu, Bularas pulang dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia karena akhirnya jujur, tapi juga takut karena semakin sadar bahwa garis yang dilanggar semakin jauh. Ia berdiri lama di depan cermin kamarnya, menatap wajahnya sendiri. "Aku guru, dia murid. Tapi kenapa hati ini tak bisa berhenti?" Gumamnya lirih. Sementara itu, Arga berbaring di kamarnya dengan senyum yang tak bisa hilang. Baginya, pengakuan Bularas adalah jawaban yang selama ini ia tunggu. Meski jalan di depan penuh duri, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Ia berjanji dalam hati, tidak ada yang akan memisahkan mereka, meski harus melawan dunia sekalipun. Hari-hari selanjutnya, perasaan itu tumbuh semakin dalam. Mereka tidak lagi hanya saling bertukar tatapan, tapi mulai mencari celah untuk bisa berbicara lebih lama. Kadang-kadang, Arga berpura-pura tertinggal di kelas untuk membantu membereskan buku, dan di momen singkat itu, mereka bisa saling berbagi senyum yang penuh rahasia. Namun, dunia di sekitar mereka semakin rewel. Teman-teman Arga mulai menggoda dengan nada bercanda, kayaknya kamu deket banget sama Bularas, ya?" Arga hanya tersenyum, mencoba mengabaikan, tapi dalam hati ia sadar, rahasia itu bisa pecah kapan saja. Bularas pun mulai resah, khawatir suatu hari ada yang benar-benar memperhatikan lebih jauh. Suatu sore, seorang guru lain masuk ke kelas Bularas tanpa mengetuk. Ia menemukan Arga yang masih duduk di kursinya, sementara semua siswa lain sudah pulang. Tatapan curiga langsung tertangkap, meski Bularas berusaha menjelaskan bahwa Arga hanya membantu merapikan buku. Guru itu tidak berkata banyak, tapi sorot matanya meninggalkan tanda tanya besar. Malam itu, Bularas tidak bisa tidur. Bayangan tatapan rekan sejawatnya terus menghantuinya. Ia merasa seakan berada di ujung tebing, hanya menunggu waktu untuk jatuh. Ia mulai berpikir, mungkin sudah waktunya berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun,
Setiap kali memikirkan Arga, hatinya menolak keras. Arga menyadari keresahan Bularas. Ia mengirim pesan singkat, "Bu, jangan takut. Saya di sini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu." Pesan itu sederhana, tapi bagi Bularas, kalimat itu bagaikan pelindung yang membuatnya mampu bertahan. Ia membalas dengan kata yang sama sederhananya, tapi penuh makna, "Terima kasih, Arga. Jangan pergi." Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar rahasia kecil. Itu sudah menjadi api yang tersembunyi, semakin panas setiap harinya. Mereka tahu api itu bisa membakar segalanya, tapi tak ada satupun yang sanggup memadamkannya. Semakin mereka berusaha menjauh, semakin mereka ditarik untuk kembali mendekat. Di tengah semua itu, datang sebuah kabar buruk. Kepala sekolah mulai mendengar gosip tentang kedekatan seorang guru dengan muridnya. Tidak ada nama yang disebut, tapi Bularas langsung merasa seakan dunia runtuh. Ia gemetar mendengar kabar itu, menyadari bahwa rahasianya mungkin hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Arga mencoba menenangkan. "Bu, jangan panik. Itu hanya gosip. Selama kita hati-hati, tidak ada yang bisa membuktikan." Tapi kata-kata itu tidak cukup menenangkan Bularas. Ia tahu betul, gosip bisa menjadi api yang lebih berbahaya daripada kenyataan. Dan jika gosip itu berkembang, masa depannya bisa hancur dalam sekejap. Malam itu, Bularas kembali menangis. Ia memeluk kotak kecil berisi catatan-catatan Arga, berbisik lirih, apakah cinta ini pantas dipertahankan? Sementara itu, Arga menatap langit malam dari jendela kamarnya, menantang bintang-bintang yang seakan ikut mengawasi rahasia mereka. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Setiap langkah Bularas terasa diawasi, setiap tatapan Arga terasa dipertanyakan. Namun, di balik semua itu, cinta mereka justru semakin kokoh. Seperti dua orang yang terjebak di dalam badai, mereka hanya bisa saling menggenggam tangan agar tidak terhempas. Hingga suatu hari, ketika hujan kembali turun, mereka bertemu lagi di kelas yang sepi. Tanpa banyak kata, Arga meraih tangan Bularas, kali ini tanpa ragu. "Bu, apapun yang terjadi, saya tidak akan melepaskan tangan ini." Bularas menutup matanya, air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menarik tangannya pergi. Mereka tahu, sejak saat itu, tidak ada jalan kembali. Cinta ini sudah terlalu jauh, terlalu dalam, terlalu kuat untuk dihentikan. Dunia boleh mencurigai, gosip boleh berkembang, tapi mereka sudah terikat dalam janji yang tak lagi bisa diputuskan. Dan di balik janji itu, api yang tersembunyi kini siap membakar segalanya. Bisikan dunia semakin keras, bayangan ancaman semakin nyata, dan api cinta mereka kian membara. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali, tapi juga terlalu rapuh untuk melawan. Akankah cinta ini bertahan, atau justru terbakar oleh rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan? Kisah ini masih akan berlanjut.